Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa minggu terakhir ini media massa dan media sosial mulai ramai dengan pemilu Indonesia 2024. Ada yang bernuansa positif, tetapi banyak juga yang bernuansa negatif, di mana ada saling hujat, ujaran kebencian, permusuhan, dan sejumlah tindakan negatif lainnya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa tensi politik mulai memanas. Hal ini baik adanya sejauh kita memberikan dampak positif terhadap pesta rakyat ini. Sebagai warga negara yang baik, kita patut berpartisipasi aktif di dalam pemilihan umum tahun ini. Tetapi ingat juga bahwa kita adalah warga gereja Katolik. Dan sebagai warga gereja Katolik yang baik, kita pun harus sepenuhnya mempersiapkan hati dan batin kita untuk menghadapi masa tobat yang akan dimulai pada hari Rabu ini, yang mana bertepatan juga dengan hari pemulihan umum. Maka yang perlu kita perhatikan ialah kita boleh-boleh saja mengalami atau ikut ambil bagian dalam euforia pemilu. Tetapi kita juga harus mempersiapkan hati kita untuk pertobatan batin, pertobatan rohani kita. Sebagai orang Katolik, kita tidak boleh tenggelam di dalam dampak-dampak negatif pemilu. Seperti ujaran kebencian, membenci satu dengan yang lain, menciptakan permusuhan karena perbedaan pilihan kita, dan lain sebagainya. Ketiga bacaan hari ini mengingatkan kita juga untuk mempersiapkan diri demi untuk membersihkan segala dosa dan kelemahan kita selama masa tobat nanti. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang aturan bagi mereka yang sakit kusta, di mana mereka harus tinggal terasing di luar pemukiman, sebab mereka dianggap najis oleh semua orang. Sebenarnya hal ini masuk akal, sebab kusta atau sakit kusta adalah penyakit yang menular, sehingga mereka yang sakit bisa saja menularkan penyakit tersebut kepada yang lain. Di dalam perkembangannya, bangsa Israel melihat sakit kusta bukan hanya sebagai sakit fisik, tetapi juga dikaitkan dengan hal-hal rohani. Misalnya, seorang mengalami sakit kusta karena mungkin saja ia harus menanggung dosa-dosanya. Di dalam bacaan Injil, kita melihat bagaimana Yesus merangkul orang yang sakit kusta dan menyembuhkannya. Yesus tergerak oleh belas kasihan, menjamah orang itu dan orang itu pun sembuh saat itu juga. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk menjadi pengikut Kristus sama seperti Dia. Menurut Santo Paulus, salah satu cara terbaik untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus ialah melakukan segala sesuatu demi dan hanya untuk kemuliaan Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, saya suka merenungkan bacaan pertama dan bacaan Injil dalam hubungan dengan persiapan masa tobat nanti. Sakit kusta bukan tentang sakit fisik saja, tetapi juga berkaitan dengan sakit batin atau sakit rohani. Kita mungkin tidak mengalami sakit kusta saat ini secara fisik, tetapi akibat dari dampak negatif kampanye pemilu yang ada, maka banyak dari kita mungkin mengalami sakit kusta secara rohani karena menyimpan dendam, menghujat banyak orang. Kita menciptakan permusuhan di mana-mana akibat berbeda pilihan dan lain sebagainya. Padahal sebagai orang Katolik, kita lupa bahwa pada hari yang sama saat pencoblosan nanti, kita akan memulai masa tobat. Sehingga hati kita harus benar-benar siap untuk pertobatan. Marilah di hari Rabu Abu nanti, yang juga bertepatan dengan hari pencoblosan, semoga
segala kebencian, dendam, dan semua perasaan negatifnya akibat dari dampak buruk kampanye dan segala euforia pemilu lainnya saat itu juga berakhir, sehingga kita bisa fokus untuk pertobatan diri kita selama masa prapaskah nanti. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan tentang melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Marilah kita melihat pemilu dengan kacamata ini. Keterlibatan kita di dalam pemilu itu hanya demi dan semata untuk kemuliaan Allah. Itu artinya apapun pilihan kita, itu adalah urusan saya dengan Tuhan, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan dengan doa, biarkanlah Tuhan yang akan menghadiahkan siapa saja yang berhak untuk memimpin negara kita selanjutnya. Dengan kata lain, terlibatlah di dalam pesta rakyat ini sebagai orang beriman Katolik yang baik, yang 100% Indonesia dan juga 100% Katolik. Sehingga walaupun kita berbeda pilihan, tetapi kita tidak menciptakan tembok dan jurang di antara kita. Sebaliknya, kita bersama-sama menciptakan jembatan satu dengan yang lain untuk bersama-sama bergandengan tangan, mempersiapkan hati, mempersiapkan batin untuk masa tobat yang akan dimulai pada hari Rabu Abu nanti. Tuhan memberkati Anda semua.